Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini Ibu akan menyampaikan bagaimana pengembangan instrumen untuk pedoman wawancara dan kuesioner karena memang dua ini saling terkait. Nanti ada kalau menurut yang buku Stanford itu kan eh, kuesioner itu termasuk dalam interview yang mana dia masuk dalam yang structure interview. Jadi yang interview yang dengan um, struktur yang sangat ketat untuk membuatnya gitu ya. Jadi makanya Ibu akan membahasnya langsung bersamaan dua-duanya. Jadi nanti setelah ini kamu bisa untuk melakukan uji coba kedua kedua instrumen kamu tersebut gitu ya. Oke. Kita masuk ke ini sekedar mengingatkan kembali bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini dengan kondisi pembelajaran jarak jauh yang mungkin menyulitkan bagi kita semua gitu ya. Mahasiswa juga kesulitan mungkin beradaptasi, dosen juga WFH tapi pekerjaan banyak, tapi hal yang perlu kita tetap lakukan adalah bersyukur ya. Karena dengan bersyukur kita akan bisa melahirkan rasa-rasa yang lebih baik di dalam jiwa kita gitu ya. Dengan bersyukur kita bisa lebih mencintai kehidupan ini gitu ya. Ini intinya seperti itu. Nanti mungkin kalau terjemahannya kamu bisa cari sendiri. Jadi intinya mari kita syukuri bersama apa kondisi saat ini. Ya, diikuti dengan baik karena ini hanya sesaat, besok juga sudah selesai dan kita mungkin uh, akan ada juga rasa rindu. Wah, saya rindu juga dengan suasana WFH gitu dan seterusnya itu ya. Jadi mari kita sama-sama bersyukur alhamdulillahirabbil dengan kondisi kita hari ini. Oke. Di pertemuan Ibu terkait dengan metode wawancara sudah dibahas terkait dengan tipe-tipe wawancara. Jadi ada wawancara yang tidak terpimpin, artinya dia tetap terpimpin hanya tidak fokus pada satu topik. Artinya karena dia tidak terpimpin diberikan satu kues, kemudian bisa berlanjut dengan kuesioner satu pertanyaan question gitu ya. Akan berlanjut ke question berikutnya gitu ya. Nah, makanya dia disampaikannya tidak terpimpin. Sedangkan dan memang biasanya luas dan lama dan memang biasanya ini penelitian kualitatif. Nah, berikutnya adalah wawancara terpimpin. Nah, kalau wawancara terpimpin ini yang ada pedoman dengan tetap. Nah, ini yang masuk nanti dalam istilah kuesioner. Jadi yang angket, questionnaire gitu ya. Itu yang diwawancara terpimpin juga dimasukkan dalam hal ini. Jadi, kalaupun wawancara terpimpin itu dia dengan yang pedoman struktur, jadi yang strukturnya ketat, dan mana nanti bentuk pedoman ini bisa dimanfaatkan sebagai kuesioner gitu ya. Jadi karena dia sudah sangat tersusun dengan rapi, kita bisa nggak perlu wawancara, kasih aja ke responden untuk diisi sendiri. Nah, itu juga bisa nanti. Jadi bisa masuk dalam hal ini. Yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin, jadi ada pedoman tetapi interviewnya lebih leluasa menanyakan. Artinya ada daftar pertanyaan, tapi daftar pertanyaan itu bisa ditanyakan tidak selalu berurutan. Nanti si responden lagi bahas terkait pertanyaan 5, ya udah dilanjut aja dengan pertanyaan 5 gitu ya. Nah, baru nanti kembali ke pertanyaan kedua misalnya. Nah, yang keempat adalah free talk dan diskusi. Ini kalau di kita mungkin seperti FGD gitu ya, forum group discussion. Jadi di dalam satu group discussion itu interviewernya itu bisa jadi motivator, bisa jadi suggester, bisa jadi edukator. Artinya dia bisa memotivasi anggota FGD itu untuk menyampaikan pendapatnya, mensugestinya, kemudian juga menyampaikan pemicu-pemicu gitu agar si para interview itu mau mau menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jadi ini tipe-tipe wawancara. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika yang namanya wawancara ada prinsip dasar perancangan dalam pedoman wawancara atau kuesioner ini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, responden sering
tidak atau kurang memahami maksud pertanyaan sehingga jawabannya tidak ada hubungan gitu ya. Jadi bisa jadi si respondennya itu nggak ngerti jadinya apa yang mau ditanya, apa yang ditanyakan, kemudian dia juga akhirnya memberikan jawabannya nggak sesuai gitu ya. Jadi misalnya itu, misalnya kamu menanyakan satu pertanyaan, apakah ibu melakukan aktivitas hari ini, aktivitas fisik hari ini gitu misalnya. Dia kurang paham aktivitas fisik itu apa. Terus dia bilang iya gitu. Padahal dia dalam sehari itu tidak apa namanya, aktivitas fisik yang kita kan inginnya aktivitas fisiknya dia memang sih misalnya dia nyapu, dia misalnya nyapu, ngepel gitu ya. Memang itu termasuk aktivitas fisik, tapi dalam hal ini kan ketika dia menjawab iya, kita tentu akan di dalam penelitian kita akan menunjukkan bahwa dia melakukan aktivitas fisik gitu ya, padahal dia belum memahami aktivitas fisik itu secara keseluruhan apa yang dimaksud gitu ya. Seperti contohnya itu. Kemudian yang kedua, responden mengerti pertanyaannya, tapi mungkin mempunyai informasinya, tetapi kurang tepat mengingatnya atau lupa. Jadi dalam konsep merancang kuesioner itu kita harus juga memastikan misalnya ini pertanyaan ini kan menanyakan masa lampau. Kita harus pastikan pertanyaan itu bisa memahamkan kepada responden untuk menjawab sesuai yang masa lampau gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada pertanyaan misalnya, ibu di keluarga ibu di tahun ini ada yang sakit enggak gitu. Nah, tentu untuk mengingat dalam 1 tahun ya siapa yang sakit itu akan menyusahkan dia untuk mengingat gitu ya. Jadi sebaiknya misalnya disederhanakan aja, misalnya dalam 1 bulan terakhir adakah anggota keluarga yang sakit dan berobat ke rumah sakit. Jadi dia akan lebih mudah untuk mengingat. Jadi pertanyaan seperti itu yang mungkin perlu apa namanya dibuat. Jadi dia lebih jelas dan si responden mudah mengingat. Kemudian yang ketiga, responden sering tidak bersedia menjawab pertanyaan yang sangat pribadi, misalnya pendapatan dan lain sebagainya. Dan ini nanti ada triknya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan pendapatan. Jadi biasanya memang ini nanti lebih diarahkan kepada kuesioner gitu. Kalau dia tanya jawab wawancara, dia mungkin agak sensitif jika menjawab itu di suatu forum atau di suatu tempat yang di situ ramai. Gitu ya. Berikutnya nomor 4, responden kadang-kadang mengerti pertanyaan tapi tidak mampu memberikan atau menguraikan jawaban. Jadi memang kadang ada juga responden yang seperti ini yang akhirnya iya jawabannya hanya gitu. Jadi yang dia tidak terlalu dia tidak bisa mendapatkan, kita jadinya tidak bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan gitu karena dia tidak bisa memberikan jawabannya gitu. Misalnya biasanya ini pertanyaan-pertanyaan yang misalnya contohnya itu adalah apa maksud ibu menjadi akseptor KB. Jadi pertanyaannya gini, apa maksud ibu menjadi akseptor KB gitu. Nah, bahasa itu dia paham, tapi dia kurang memahami apa yang mau dia jawab gitu ya. Maka sebaiknya berikan pertanyaan yang lebih ringan, misalnya ibu kenapa menggunakan KB gitu. Jadi dengan pertanyaan seperti itu tentu dia akan lebih mudah kan, oh ya saya pakai itu untuk ini gitu ya, dibanding kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang susah dia untuk menjawab kembali. Kemudian tidak tepat pertanyaan yang diberikan, dalam arti misalnya kita nanya tentang AC eksklusif, tapi ditanyakan kepada tidak disaring dulu pada ibu yang sudah punya anak atau belum gitu ya. Kita tanya ibu, anak ini diberikan AC eksklusif atau tidak gitu. Lah saya belum punya anak gitu jawabannya. Jadi kan tidak tepat pertanyaannya. Atau sebagai contoh juga sebagai contoh juga misalnya ditanyakan, ibu di mana tempat melahirkan anak terakhir gitu. Dan dia ternyata belum melahirkan. Jadi tidak tepat pertanyaan yang diberikan. Jadi memang ini nanti harus ada pertanyaan penyaring di awal sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya.
Itu prinsip dasar dari perancangan suatu instrumen, ya, instrumen. Nah, persyaratan menyusun pedoman wawancara atau kuesioner itu ada 2, yaitu pertanyaan hendaknya jelas maksudnya. Jadi maksudnya itu harus bisa diterjemahkan oleh orang yang membaca, seolah-olah oleh orang yang membaca gitu. Walaupun mungkin nanti ada yang pedoman wawancara itu yang mau kita tanyakan sendiri gitu, kita bisa jelasin lagi. Tapi kalau kita masih menjelaskan lagi kuesioner kita, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi diupayakan pertanyaan itu maksudnya jelas gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Misalnya menggunakan kata-kata yang jelas dan jelas artinya, tepat gitu ya. Kemudian pertanyaan tidak terlalu luas atau tidak tak terbatas, jadi dapat membingungkan. Jadi sebagai contoh misalnya pertanyaan ibu di mana melahirkan gitu. Nah, itu membingungkan karena jangan-jangan dia punya anak banyak gitu ya. Jadi ya misalnya pertanyaannya jadinya ibu melahirkan anak yang terakhir di mana. Jadi lebih atau misalnya ibu di fasilitas kesehatan apa melahirkan anak terakhir gitu. Jadi langsung tahu fasilitas kesehatan berarti jawabannya kalau nggak klinik, puskesmas, rumah sakit gitu. Jadi memang kita arahnya mau ke situ gitu. Kecuali misalnya kalau kita ingin hanya tahu tempat, ternyata ada yang jawab rumah. Nah, gitu ya contohnya. Sama juga misalnya ibu siapa yang membantu ibu melahirkan pada kelahiran anak terakhir gitu. Jadi fokus langsung aja pertanyaannya kepada satu titik gitu. Jadi nggak membingungkan. Kemudian pertanyaan tidak terlalu panjang gitu. Jangan menggabungkan beberapa pertanyaan misalnya gitu. Ibu pengguna KB, kenapa Bu? Gitu. Padahal dia belum menjawab gitu ya. Jadi tanyakan dulu satu pertanyaan. Ibu AC eksklusif? Iya gitu. Gimana caranya Bu biar bisa jadi AC eksklusif gitu. Nah, itu baru ditanyakan berikutnya. Kemudian pertanyaan tidak boleh memimpin atau leading. Jadi nggak boleh langsung judge. Ibu pakai KB ya? Gitu. Nggak boleh langsung gitu. Pada wawancara-wawancara yang bebas itu nggak boleh seperti itu. Ibu, apakah Ibu menggunakan KB? Jadi gitu. Jadi nggak boleh langsung leading walaupun itu wawancara bebas. Gitu. Jadi tetap harus menanyakan. Nah, sebaiknya dihindari pertanyaan double negatif. Jadi sebagai contoh misalnya nih, ibu kan anaknya sudah 3, sebaiknya jangan nambah lagi gitu. Jadi apa namanya? Gini, Bu, bukannya ibu anaknya udah 3, itu kan satu negatif. Sebaiknya jangan ditambah lagi Bu, gitu. Itu negatif juga karena ada jangan. Gitu. Jadi jangan menyampaikan suatu pertanyaan double yang negatif. Gitu. Nah, makanya ini nanti ini juga terkait dengan yang pertanyaan tidak boleh memimpin itu kan kalau kita langsung judge, bukannya ibu anaknya sudah 3 gitu, itu dia akan tersinggung. Jadi sebaiknya tanyakan saja, ibu anaknya sudah berapa? 3 gitu. Apakah ada rencana untuk menambah anak lagi gitu misalnya. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak dia bilang gitu. Oh iya Bu bagus. Jadi baru kita probing lagi untuk pertanyaan berikutnya itu. Biasanya memang pertanyaan double negatif ini sering terjadi kalau kita itu wawancara mendalam gitu ya. Jadi kita langsung ngejudge bukannya udah 3 Bu anaknya, tadi di informasi awal saya baca 3 gitu. Jadi itu sudah langsung pertanyaan double negatif gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan hendak. Jadi ini yang syarat kedua adalah pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Karena memang wawancara dan kuesioner itu kita kan ingin mengetahui masa lampaunya. Jadi dia retrospektif, kecuali misalnya apa namanya pendapat dia tentang saat ini itu mungkin yang saat ini kita butuhkan. Tapi sebagian besar itu kaitannya dengan ingatan responden. Maka yang pertama kita harus perhatikan adalah pertanyaan itu menjamin responden dengan mudah mengutarakan jawabannya. Jadi biasanya ini pakai yang close-ended question. Nanti ada dibahas di close-ended itu seperti apa. Jadi pertanyaan itu menjamin responden untuk mudah mengutarakan jawabannya. Artinya dia bisa langsung mengingat,
oh iya 1 minggu yang lalu saya begini gitu ya. Jadi tipenya itu yang close ended question. Artinya questionnya itu tertutup. Jadi kalau tertutup itu biasanya pilihannya langsung ada gitu. Itu lebih memudahkan. Nah, pertanyaan hendaknya menghindari bias. Nah, bias ini maksudnya adalah ketika kita misalnya ingin mengetahui pendapatan. Nah, ketika kita ingin mengetahui pendapatan, sebaiknya mungkin ketika kita tidak ingin informasi pendapatan itu missing, mungkin kita bisa masukkan datanya pilihan yang berbentuk range gitu ya. Jadi misalnya dari di bawah 1 juta, 1 juta sampai 2 juta itu untuk menghindari bias responden, artinya si respondennya nggak mau jawab gitu ya, atau dia berikan jawaban yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita sudah berikan pilihan dengan range, mungkin dia akan mau menjawab. Biasanya kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik gitu. Jadi jangan dia dikasih kesempatan untuk menjawab bebas gitu ya, tapi berikan dia pilihan. Jadi dia akan bisa langsung memilih. Kemudian pertanyaan sebaiknya memotivasi responden untuk menjawab gitu ya. Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaan permulaan dari pertanyaan itu menyenangkan. Jadi misalnya juga kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait income, pendapatan, kemudian hal-hal sensitif itu sebaiknya ditanyakan di bagian belakang. Jadi kita wawancara dulu secara rileks dan pertanyaan-pertanyaan, kemudian baru nanti di bagian belakang baru ditanyakan terkait dengan income. Jadi itu tidak akan merusak motivasi dari si responden gitu ya. Jadi jangan sampai di awal kita udah nanyain langsung, Ibu pendapatannya berapa gitu. Itu sudah langsung merusak motivasi responden gitu ya. Kemudian pertanyaan hendaknya dapat menyaring responden. Artinya menyaring ini adalah itu tadi yang Ibu sampaikan. Jadi harus ada dulu pertanyaan yang misalnya menyaring, membedakan responden ini mau kita wawancarai atau tidak gitu. Kadang-kadang kan kita ke lapangan itu pasti tidak bisa langsung menunjuk ini respondennya, ini tidak, ini bukan gitu ya. Tapi misalnya di kuesioner itu seperti kalau kuesioner risk test ada dulu gitu pertanyaannya, misalnya 1, apakah ibu merokok gitu ya. Nah, dia jawab iya, baru lanjut pertanyaannya. Tapi kalau dia jawab tidak, dia tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Jadi itu bagian dari menyaring responden. Atau misalnya, apakah ibu sudah pernah melahirkan anak? Apakah ibu sudah pernah melahirkan gitu ya pertanyaannya. Kalau dia jawab ya, lanjut pertanyaannya. Tapi kalau dia jawab tidak, ya sudah selesai pertanyaannya. Jadi itu bagian dari menyaring responden. Artinya di beberapa kuesioner itu dijabarkan. Jadi dia biar bisa menyaring responden yang mau dia teliti. Kemudian kalau dia jawab tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu dan seterusnya. Kemudian pertanyaan hendaknya sesederhana mungkin sebab makin sederhana makin tegas sifatnya. Artinya ketika kita misalnya menanyakan suatu hal, langsung aja nanyakan tentang hal itu. Misalnya, bagaimana menurut Ibu pelayanan di rumah sakit? Nah, berarti kan pertanyaannya langsung kepada pelayanan. Oke, dia akan berkata pelayanannya baik dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaannya, Ibu, gimana menurut Ibu bagaimana menurut Ibu rumah sakit ini? Ya, dia kan agak bingung rumah sakit ini bagus bangunannya, dokternya banyak ya kan. Jadi jawabannya kan akan meluas banyak gitu. Jadi sederhanakan pada topik yang memang akan dituju. Itu ya terkait dengan pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Oke, nah ini juga perlu diperhatikan unsur dalam kuesioner ataupun dalam pedoman wawancara. Ini harus diperhatikan yaitu terkait dengan jenis pertanyaan, bentuk pertanyaan, isi pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Jadi 4 hal ini nanti diperhatikan kalau urutan pertanyaan mungkin biasanya pada suatu pedoman wawancara atau kuesioner yang dia memang secara keseluruhan variabelnya itu diwawancarai gitu ya. Jadi memang secara keseluruhan harus dilihat urutan pertanyaannya agar lebih jangan sampai di awal sudah nanya income gitu. Jadi
agar lebih memotivasi responden untuk menjawab gitu ya. Tapi kalau kamu kan nanti hanya terkait satu variabel yang akan diwawancarai, jadi memang dalam membahas mewawancarai satu variabel itu yang penting harus diperhatikan adalah jenis pertanyaannya gitu ya, dan bentuk pertanyaannya serta isi pertanyaannya seperti apa. Itu yang lebih penting. Kalau urutan pertanyaan mungkin nanti lebih kalau misalnya nanya satu variabel kemudian dipecah dengan 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan, mungkin dilihat dari 5 pertanyaan itu yang mana yang duluan kita tanyakan. Mungkin itu yang terkait dengan urutan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini yang masuk dalam jenis pertanyaan. Jadi jenis pertanyaan itu juga macam-macam. Jadi kalau pertanyaannya mengenai fakta misalnya gitu, biasanya ini kaitannya dengan data-data demografi gitu ya. Jadi misalnya kita menanyakan status perkawinan, kemudian jumlah anak, itu pertanyaan mengenai fakta. Kemudian ada pertanyaan tentang pengetahuan. Nah, biasanya pertanyaan tentang pengetahuan itu tidak ditanyakan dengan satu pertanyaan. Nah, dan biasanya memang kalau terkait dengan pengetahuan, kalau misalnya dia di kuantitatif, dia penelitian kuantitatif, dia akan memberikan pertanyaan itu dengan bentuk close-ended question, gitu. Artinya dia langsung ada jawabannya. Dan nantinya itu bentuknya kuesioner, gitu ya, angket, gitu ya, bukan lagi diwawancarakan. Kecuali pada responden kita yang misalnya kita memang ingin tahu secara mendalam, jadi kualitatif. Pengetahuan kualitatif ya, bisa aja diwawancarai mendalam. Jadi misalnya contohnya, Ibu, apa yang Ibu ketahui terkait anemia? Nah, itu pertanyaan tentang pengetahuan ya, tapi dia di kualitatif. Tapi kalau dia kuantitatif, pertanyaannya anemia adalah itu A, B, C, D. Gitu. Jadi pertanyaan tentang pengetahuan ini bisa dalam bentuk kualitatif, bisa dalam bentuk kuantitatif. Jadi sesuai dengan nanti tujuan penelitiannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan mengenai sikap dan pendapat. Nah, ini juga biasanya memang sikap dan pendapat itu seringkali kalau misalnya kita memang mau kuantitatif sudah diarahkan pada sikap, misalnya setuju, tidak setuju, sangat setuju gitu ya, atau normal, netral, sangat tidak setuju gitu. Jadi itu baik pertanyaan yang misalnya terkait sikap yang sudah dia di close-ended question kan, jadi pertanyaannya tertutup. Tapi bisa juga terbuka pertanyaannya itu, tapi memang bicara sikap dan pendapat itu kadang sangat tergantung kepada si peneliti ketika membaca jawaban itu ya. Jadi memang menanggapi jawaban itu. Jadi memang itu bedanya nanti tergantung dengan metode yang kita gunakan. Tapi semua jenis pertanyaan itu bisa digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Oke, berikutnya yang keempat, pertanyaan tentang perilaku. Nah, biasanya pertanyaan tentang perilaku ini adalah recall. Jadi ketika mengatur recall itu, kita harus memotivasi si responden untuk bisa menjawabnya itu dengan dengan kejujuran gitu ya, nggak berbohong gitu ya. Jadi misalnya kan pertanyaannya terkait dengan apakah ibu melakukan imunisasi lengkap pada pada anak terakhir gitu ya. Jadi dia menanyakan apakah imunisasi pada anak ibu terakhir lengkap. Nah, itu pertanyaan perilaku. Jadi perilaku dan memang itu harus dia ingat. Dia ingat ke belakang karena anaknya misalnya udah lewat balita gitu ya. Nah, seringkali mungkin kalau yang kaitan seperti itu bisa di cross check dengan buku gitu. KIA-nya, oh iya benar Ibu lengkap di bukunya ada ini. Nah, kalau yang hal-hal pertanyaan yang misalnya dia tidak bisa di cross check ya berarti harus ada yang waktu itu probing, direpet dulu, artinya di pendekatan dulu dengan responden, kemudian menanyakan terkait dengan perilaku. Misalnya perilaku apakah Ibu berolahraga rutin minggu ini dalam 1 minggu terakhir gitu ya. Nah, dia jawabnya kalau kita misalnya terbuka, dia jawabnya enggak sih, dia bilang gitu. Nah, baru muncul pertanyaan berikutnya agar dia bisa mengingat
jawaban. Jadi kita nanti bisa dapat jawaban yang lebih lengkap. Nah, kalau close ended ya bisa juga close ended. Jadi bikin pertanyaan ya, tidak. Kemudian berapa kali Ibu berolahraga dalam 1 minggu terakhir gitu. Jadi buat pertanyaannya itu yang dia akhirnya kita bisa dapat jawabannya itu fix gitu ya dari satu pertanyaan, kemudian di cross check dengan pertanyaan berikutnya. Gitu ya. Oke, yang kelima adalah pertanyaan informatif. Jadi pertanyaan informatif ini biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dia ketahui, apa yang pernah didengar, kemudian seberapa jauh hal-hal yang dia ketahui serta dari mana mereka ketahui. Misalnya, Ibu tahu tentang anemia misalnya. Itu tahu dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya yang pengetahuan, kita akan langsung bertanya, apa yang Ibu ketahui tentang anemia? Itu pengetahuan. Tapi kalau informatif, Ibu tahu, apakah Ibu tahu anemia? Iya tahu. Dari mana Ibu tahu? Gitu. Itu informatif, pertanyaan informatif. Dari petugas puskesmas, dia jawab gitu. Jadi itu pertanyaan informatif. Tapi kalau yang pertanyaan pengetahuan, apa yang Ibu ketahui tentang anemia? Jadi pertanyaannya pengetahuan. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, kalau bentuk pertanyaan dia utamanya dibedakan menjadi dua ini, open ended dan close ended. Nah, yang open ended dia dibedakan menjadi dua, pre-response question dan direct response question. Kalau pre-response question itu kebebasan kepada responden untuk menjawab, biasanya menanyakan pendapat. Kalau yang direct response question itu memberikan kebebasan tetapi sudah diarahkan. Jadi sebagai contoh misalnya kalau yang dia pre-response question itu misalnya pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu mengenai alat kontrasepsi gitu. Jadi dia kan akan jawab panjang lebar dan banyak jawabannya. Tapi kalau misalnya kita tanya bagaimana Bu menurut Ibu bagaimana Bu perasaan Ibu setelah menggunakan IUD? Jadi kan sudah langsung direct ya, oh berarti pertanyaan ini bebas terkait dengan IUD dan bagaimana perasaannya setelah menggunakan gitu. Jadi nggak terlalu luas lagi jawabannya gitu. Sudah diarahkan lebih kepada bagaimana perasaannya setelah penggunaan KB tersebut gitu ya. Oke, kalau close ended, jadi dia close ended itu ada 4 macam. Jadi ada dichotomous choice yang mana dia jawabannya hanya 2, responden pilih salah satu. Gitu. Biasanya pendapat, sikap, perasaan. Kemudian kalau multiple choice, dia beberapa jawaban dan responden hanya memilih satu, biasanya untuk pengetahuan gitu ya. Sikap juga bisa. Jadi misalnya yang multiple itu setuju, sangat tidak setuju. Oh no, itu di ranking juga bisa nanti. Tapi yang lebih sering itu multiple choice itu di pengetahuan. Kan. Kemudian yang ketiga adalah checklist, banyak pilihan dan boleh memilih lebih dari satu. Nah itu juga ada misalnya sebutkan tempat pelayanan kesehatan yang Ibu kunjungi dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Di situ ada puskesmas, rumah sakit, klinik dan seterusnya. Jadi dia bisa checklist semuanya. Kemudian yang keempat, ranking question. Jadi responden diminta untuk meranking jawaban yang tersedia sesuai pendapatnya. Jadi di situ ada misalnya terkait dengan pelayanan nih. Ditanya, menurut Ibu dari semua pelayanan ini mana yang pelayanan terbaik sampai yang kurang baik atau sampai yang terburuk. Jadi di situ ada di list, misalnya 1 customer service, 2 pelayanan dokter, yang 3 pelayanan asisten dokter misalnya. Terus dia list yang terbaik itu customer service, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi itu ranking question. Jadi dia memberikan pendapat dia tentang pelayanan terbaik. Nah itu juga bisa dilakukan pada penelitian, tapi dia close ended ya. Jadi orang akan langsung menjawab merankingnya. Misalnya juga masalah apa yang Ibu sering temui dalam pengguna dalam memberikan ASI eksklusif. Nah, kita sudah mempunyai range jawabannya ya, beberapa jawaban yang kita ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian jawaban ini nanti di ranking oleh ibunya.
Itu juga bisa. Tapi bisa juga di bagian checklist. Dari masalah ini mana yang Ibu alami ketika memberikan ASI eksklusif. Misalnya satu apa namanya masalah konsumsi dan seterusnya. Jadi dua hal ini juga bisa tergantung nanti si peneliti maunya yang mana gitu ya. Oke, berikutnya adalah isi pertanyaan. Nah, isi pertanyaan ini sebenarnya berapa banyak pertanyaan yang mau kita sampaikan. Nah, itu sesuaikan dengan tujuan penelitian. Tapi dan pastikan kita maunya itu datanya itu yang dangkal atau yang mendalam. Nah, jadi kalau yang dangkal ya pakainya ya bottom choice, multiple choice gitu ya, yang close-ended question gitu. Tapi kalau yang mau mendalam ya pakai open-ended question gitu ya, yang terbuka gitu ya. Jadi jawabannya lebih mendalam. Gitu ya. Tapi banyaknya pertanyaan itu sesuaikan juga dengan waktu jawab. Gitu ya. Jadi kalau dalam suatu wawancara itu sebaiknya standarnya itu di antara 15 sampai 30 menit. Maksimalnya itu 40 menit. Walaupun dia wawancara mendalam, maksimal itu 45 menit. Gitu ya. Dengan daftar pertanyaan kita. Nah, kalau lebih dari 45 menit, sebaiknya datang 2 kali untuk interview. Jadi kan kita tahu 45 menit itu dari uji coba kuesioner ya. Misalnya kita mau apa namanya penelitian mendalam, biasanya yang mendalam ini yang lama ya. Ternyata pas diuji coba dia baru bisa menjawab pertanyaan 1 sampai 5 setelah 45 menit gitu ya. Padahal kita masih ada 3 pertanyaan lagi, ya sudah datang berikutnya. Karena biasanya kalau udah lewat 45 menit, jawaban di pertanyaan berikut-berikutnya itu akan lebih singkat gitu ya. Dia nggak akan memberikan jawaban yang lebih mendalam lagi. Jadi sudah mulai bosan juga dengan pertanyaan kita. Jadi ya diupayakan seperti itu gitu ya. Makanya kan kadang dalam satu kuesioner gitu atau di dalam pendapat wawancara kita harus tentukan dulu waktunya. Ibu, saya akan mewawancara Ibu selama kurang lebih 20 menit. Nah, itu kita dapat dari uji coba kuesioner atau uji coba pedoman wawancara gitu ya. Oke, nah urutan pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita dalam satu penelitian di mana variabel itu kemudian semuanya dengan wawancara, maka lakukan hal-hal ini. Tapi kalau misalnya dia terdiri dari beberapa macam, kalau kita kan di sini hanya satu variabel, paling ketika wawancara lebih kepada yang pertama introduction. Jadi perkenalan dulu pengantar, kemudian sampaikan tujuan dan penelitian di luar dari penjelasan terkait PSP yang etika penelitian itu ya. Kalau PSP kan semua diuraikan. Tapi kalau dalam pengantar ini kita baik Ibu, tadi sudah saya sampaikan penelitian ini judulnya ini, tujuannya ini. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Nah, itu bagian introduksi, jadi pengantar gitu langsung. Boleh Ibu saya tahu nama lengkap Ibu? Nah, itu alamatnya di mana Bu? Baru kita isi tanggal. Nah, berikutnya masuk ke pertanyaan pemanasan. Jadi pertanyaan pemanasan contohnya lebih ke tempat tanggal lahirnya di mana, Bu? Asalnya dari mana gitu. Terus tinggal di kota ini udah berapa lama gitu. Jadi untuk membuka dulu pendekatan gitulah intinya. Di sini juga sebenarnya bisa dilanjutkan dengan pertanyaan demografi. Artinya udah mulai Ibu kalau misalnya tadinya udah tanya tempat tanggal lahir, ya udah nggak usah tanya umur lagi. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? Gitu. Jadi bisa, jadi kan kalau misalnya kita punya pedoman wawancara, pendidikan terakhir apa, Bu? Tapi kita sebenarnya sudah melis ya. Tamat SD, tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, S1 atau seterusnya gitu ya. Jadi kita langsung checklist. Itu yang berarti questionnya checklist. Pekerjaan juga gitu, etnis juga gitu, agama juga, jenis kelamin juga. Jadi pertanyaan demografi itu biasanya memang multiple choice gitu ya. Jadi sudah ada pilihannya, kita tinggal langsung checklist. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan pokok, pertanyaan inti. Dan dalam menyampaikan pertanyaan pokok ini, kita harus sangat pandai menyampaikannya karena ini adalah jantungnya kuesioner. Artinya ini yang menjadikan kuesioner ini bisa hidup atau bisa kita memberikan informasi yang valid dan reliable di pertanyaan-pertanyaan pokok ini. Jadi jangan sampai kelamaan juga di introduction, jangan kelamaan di pemanasan. Artinya sudah berapa lama Bu tinggal di kota ini? Terus dia jawab 10 tahun, Neng. Jadi saya dulu gini. Kalau sudah kelamaan kan. Jadi oh baik Bu, bisa kita juga perlu
kemampuan kalau kita sudah ada pendekatan itu kita bisa memotong dalam arti memotong, "Oh baik Ibu, sudah sangat lama ya," gitu. "Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya Bu," gitu, atau, "Baik Bu, sudah sangat lama," baru kita langsung kaitkan dengan pertanyaan pokok. Jadi memang dalam, mengurutkan pertanyaan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi si responden. Ketika misalnya dia lagi bersemangat cerita tentang jawaban nomor satu yang kemudian dia lanjut ke nomor 5, ya sudah nggak apa-apa, biarkan aja, karena kita juga ada pertanyaan itu. Tapi kemudian nanti, "Mohon maaf Ibu, tadi, saya ada yang kelewat." Walaupun kalau misalnya 1 dan 5 itu harusnya ada jawaban nomor 2 dulu gitu. Jadi ditanyakan kembali, nggak apa-apa. Jadi urutan pertanyaan itu juga, penting untuk diperhatikan ketika membuat suatu pedoman wawancara atau, kuesioner. Oke, cukup sekian, materi yang Ibu sampaikan. Memang kalau pembuatan instrumen itu, eee, susah sulit ya. Jadi bisa jadi instrumen itu kita sudah pakai standar yang ada gitu ya. Kalau misalnya pada variabel-variabel yang misalnya sudah dianalisis di Riskesdas gitu ya, kita bisa langsung ambil itu dan karena itu sudah diuji coba ya. Jadi langsung kita pakai dalam, penelitian kita misalnya. Tapi kalau pada variabel-variabel yang dia masih, beda-beda kuesionernya apa namanya, beda-beda daftar pertanyaannya antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, kita bisa combine yang kemudian dengan kita combine ini, kita harus memperhatikan juga yang tadi itu, bagaimana, bentuk pertanyaannya, kemudian bagaimana isinya, urutan pertanyaannya gitu, bentuknya pertanyaannya kita mau pertanyaan yang seperti apa. Misalnya penelitian si A, pengetahuan itu ditanyakan dengan 10 pertanyaan, tapi penelitian si B itu dengan, 15 pertanyaan. Nah, kita mau yang mana? Nah, itu disesuaikan oleh si peneliti. Tapi, apa namanya, yang mana nanti cut off point-nya aja yang kemudian kita bisa sadur. Jadi kita bisa masukkan hasil penelitian kita, hasil ukurnya itu sesuai dengan penelitian siapa, walaupun dengan, jumlah pertanyaan yang berbeda. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan dalam membuat, pedoman wawancara dan kuesioner. Jadi sebenarnya 2 hal ini memang nggak terlalu pedoman wawancara itu memang lebih fokus kalau kita itu mau, benar-benar mewawancara gitu. Tapi biasanya kalau wawancara yang dia, structured, yang sudah, tersusun rapi pedomannya, kadang ya sudah langsung jadi kuesioner aja, jadi disuruh aja respondennya isi gitu. Kecuali pada responden tertentu yang misalnya dia lansia, dia tidak bisa dengan, isi kuesioner, ya udah harus wawancara gitu. Jadi 2 hal ini bisa apa namanya, dibahas secara bersamaan. Oke, terima kasih sudah menyimak materi ini, nanti kita akan kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.